Halo Farmers, ketemu lagi di AgriDream TV bersama Bang Agri. Kali ini saya ada di Subang di Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi, Subang. Saya sudah sama bosnya nih, kepala balainya, Pak Agus Cahyadi. Apa kabar, Pak? Apa kabar? Nah, saya pengen tahu nih, sesuai dengan bacaan di belakang kita nih, ras nila Srikandi. Tolong ceritakan sejarahnya, Pak. Nila Srikandi itu apa? Nila Srikandi itu adalah singkatan, ya. S-nya salinity, resistant, improvement tilapia from Sukamandi. Oke. Jadi nila ini dulu hasil pemuliaan, ya, di crossing antara nila biru dengan nila dari Nil, ya, Nirwana. Jadi Oreochromis aureus dengan Oreochromis aniloticus. Nah, nila ini sudah mendapatkan pengakuan secara resmi dari SK Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 9 tahun 2012. Sudah sah menjadi nila strain unggulan yang tahan terhadap salinitas maksimum 30. Maksimum. Bayangkan 30. Jadi karena teman-teman BRPI sudah mampu untuk membudidayakan bahkan di kaji air laut. Tetapi kami membatasi pada batasan 15 sampai 20. Optimalnya ya. Optimalnya. Oke. Jadi dia spesifikasinya bisa sampai ukuran besar juga, Pak, seperti air tawar. Bisa. Tapi yang pernah kami usahakan sampai 570 gram lah. Maksimalnya. Oke. Itu pernah diuji cobakan. Ini sebetulnya nilainya sudah disebar ke masyarakat atau belum? Sudah. Jadi kita kan balai yang mampu memproduksi calon indukan dan calon benih sebar. Jadi kebutuhan nila Srikandi ini sebenarnya kan dulu diperuntukkan untuk kebutuhan lahan-lahan marginal. Jadi beberapa lahan-lahan tambak udang misalkan, lalu lahan-lahan pertanian yang mengalami intrusi air laut. Nah, dengan opsi ekonomi mudah dan high productivity, maka opsi inilah menjadi solusi untuk mengembangkan produktivitas tinggi dan ekonomi yang berkualitas. Nah, itu yang disebar dari balai ini benihnya untuk pembesaran atau induknya, Pak? Atau dua-duanya bisa? Jadi ada dua, ada yang parent stock, ada yang benih sebar. Tapi kebanyakan masyarakat rata-rata permintaannya membeli benih sebar ya. Benih sebar ya. Karena kan untuk permintaannya cukup besar nggak, Pak, sejauh ini? Besar. Karena kan pilihannya setelah banyak gagal usaha budidaya udang Paname, itu ada pilihan lain seperti itu. Opsinya. Ya, opsi. Nah, ini yang baru nih, Pak. Saya pengen bicara yang barunya. Kan kalau di Srikandi kita ngomong udah 10 tahun yang lalu, Pak, atau di Srikandi sudah cukup lama. Nah, yang barunya nih di tahun lalu berarti, Pak, ya. Saya dengar ada nila ras ya. Nila Srikandi ras. Nah, itu gimana, Pak? Jadi gini, betul. Jadi waktu saya memulai memimpin balai ini, itu ada potensi besar yang sebenarnya permintaannya juga besar. Apa itu? Ada lahan-lahan urban yang bahkan mereka tidak punya lahan luas. Itu ingin urban farming atau urban aquaculture. Itu di pinggir pantai banyak gitu ya. Kan tidak punya luas-luas, tapi kita ingin meningkatkan super intensif. Nah, ada metode namanya RAS, Recirculating Aquaculture System. Itu satu sistem yang bisa mendaur ulang airnya. Efisiensi juga tidak lebih ya, hanya menambah evaporasi misalkan 10%, tapi airnya itu juga gitu. Jadi menambahkan selama dari awal sampai dari mulai awal budidaya sampai dengan akhir tetap menggunakan air itu. Nah, dengan adanya potensi ini, maka kenapa tidak kita memulai dengan potensi ras ya, yang kita kembangkan sendiri, lalu kita lihat rasanya ya, kita rasakan hasilnya, dan kita juga tahu bagaimana persoalan-persoalan yang bisa kita identifikasi. Jadi nanti pada saat kami membuat SOP, itu SOP-nya akan kita tawarkan kepada investor atau ke beberapa mitra yang tertarik di bidang ini. Ras itu spesifikasi kolamnya seperti apa, Pak? Oke. Spesifikasi kolam kita ini itu ketinggiannya adalah 1,5 meter, diameternya 5 meter. 5 meter. Itu kubikasi air yang bisa diisi sekitar 30 kubik. Jadi 30 kubik itu kalau pada tebarnya 100 sampai 150 itu mampu diisi oleh ikan, kalau nanti insya Allah panen ya, itu 600 kilo. Oh, target panennya? Target panennya. Tapi sekarang sudah mulai panen nih. Siap. Ya, karena jumlah tebarnya berapa? Jumlah tebarnya itu pada tebarnya 100 sampai 150 ekor per kubik. Berarti kalau satu itu berapa ekor kira-kira, Pak? Itu hitungan kami itu sekitar 5.000-an lah. 5.000 ekor ukuran 10 sampai 12 cm. 10 sampai 12 cm. Untuk target panennya 600 kilo, Pak ya? Ya. Ukuran panennya per kilo? Itu 1 kilo 4 ekor. Jadi rata 250 gram. Ya, karena ini kita sudah lihat seragam
Dan ini yang menarik ya, ada namanya SGR, Specific Growth Rate. Jadi di bawah 100 itu rata-rata 3,5 gram per hari. Tapi menjelang di atas 100 sampai 300 gram, itu kenaikannya eksponensial, itu sampai 4,2 sampai 4,5 gram per hari. Artinya kemampuannya bisa disesuaikan dan diadaptasikan di ras di kolam ras kita gitu. Itu perbedaannya kalau dibandingkan sama yang tawar gitu, anggap aja sama-sama ras gitu ya, Pak ya? Itu beda sekali. Beda sekali. Kalau tadi angkanya itu bedanya kalau yang tawar itu kalau di bawah 100 itu rata-rata 2,5 gram per hari. Tadi kalau yang itu kalau yang payau itu bisa 3,8. Oh, itu ya. Jadi ada perbedaan yang signifikan baik dari pertumbuhan bobot 100 gram maupun bobot yang 300 gram. Budidayanya tuh dari kalau kita budidayakan dari ukuran 10 sampai karena kenapa kita ngambil ukuran 10? Karena banyak faktor, tapi faktor yang paling penting adalah dia cepat meresponsif salinitas dan cepat untuk feeding ya. Mempakannya. Ya. Okay. Itu kita butuhkan kurang lebih 3,5 bulan ya. 3,5 bulan sampai ukuran tadi ya, sekilo 4 itu. Makanya itu kita menggunakan protein 30 sampai 30% ya, tapi ada metodenya CAC. Jadi CAC itu menggunakan kalau di bawah 100 gram kita menggunakan biasa ya. Jadi pagi siang sore. Tapi sudah menjelang 100 kita melakukan metode CAC. Jadi setiap 2 jam kita kasih. Agar nafsu makan, feeding behaviornya terpantau dan teradaptasi dengan sendirinya. Oke. Terus untuk parameter kualitas air apa aja Pak yang dipantau di sini, Pak? Kita kan sudah IoT ya. Kita sudah Internet of Things. Jadi ini sudah pakai Android, yes. Sudah pakai Android dengan 5 parameter ya. Itu ada pH, ada DO, ada suhu, ada klorofil, dan ada salinitas. Kalau pH-nya itu di antara 7 sampai 8. Okay. Tapi optimalnya di 8. Kalau temperatur antara 28 sampai 31. Okay. Nah, kalau untuk salinitas itu rata-rata di 15 sampai 20. Kalau di DO-nya antara 4 sampai 4,5 ppm. Kami mengharapkan ras ini sebenarnya memang ada pendekatan teknologi yang harus kita pantau supaya mana parameter unggul dan mana parameter yang bisa kita kelola dengan baik. Siapa yang menggabungkan antara teknologi IoT dengan sistem rasnya, monggo silakan. Tapi kami membagi dua, ya, membagi dua proporsi untuk teknologi dan proporsinya untuk kebutuhan produksi. Oke, kalau ngomong investasi awal, Kak, bisa ada gambaran nggak Pak? Yang sederhananya terkait dengan anggap aja ukuran yang seperti itu gitu. Baik, untuk anggap aja manual, nggak usah pakai IoT Pak. Bicara OPEX ya. Jadi kalau operasionalnya itu saya bicaranya di HPP aja ya, supaya lebih. HPP kita ini di kisaran 19 sampai 20 ribu. Jadi kalau misalkan kita jual ke pasar, maksudnya dengan kisaran 26.000 sampai 30 ya. Masih ada masuk perjalanan. Estimasi kami ya, kalau misalkan 2 fiber dengan kualitas seperti ini, itu mungkin habis sekitar 180 sampai 200 juta. Ya, dengan untuk semua sistem sirkulasinya dan sebagainya, aerator dan sebagainya. Dan sebagainya itu durasi usahanya bisa 10 sampai 15 tahun. Balik modal bisa 2,5 tahun bisa kok. Artinya break even point-nya sudah kita hitung rata-rata 1,8. Nilai ini kan kita menjadi champion keempat. Saya mengatakan champion keempat ya. Maksudnya posisi kita kan 4. Tapi pada saat kita ingin memproduksi naik lagi ke level 3, level setelah Honduras dan Cina ya, India gitu. Di dunia ya Pak ya? Di dunia ya. Untuk memperoleh ras yang berkualitas, nilai yang berkualitas harus kita perbaiki. Baik dari sisi budidayanya, baik di sisi kualitas air budidayanya, baik di sisi CKIB ya, CBIB dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah kita masuk standar internasional. Sebenarnya dengan ras ini solusi. Nah, tapi memang ini PR kita. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai trigger kita untuk memperbaiki kualitas budidaya nilai kita yang go internasional. Baik. Jadi perlu ada branding khusus nih Pak buat ini Pak? Ada. Tunggu tanggal mainnya gitu. Tunggu tanggal mainnya. Nah, Farmers, demikian sekelumit cerita tentang nila Srikandi Pak ya. Jadi kata si bos nih, tunggu tanggal mainnya. Nanti ada namanya nih branding nila Srikandi, tapi bukan Srikandi ya. Artinya nih produk olahannya atau produk jadinya dari nila. Karena memang ini speknya berbeda Pak ya. Rasanya mungkin, spesifikasi nutrisinya dan sebagainya. Jadi nanti akan ada video berikutnya yang terkait dengan produk branding baru nih nila. Sampai ketemu di AgriZone TV, just click and watch.